Ketika nanti Indonesia mencapai angka GDP per kapita yang sama 7.000 Bapak Ibu, coba kita lihat penetrasi KPR terhadap GDP 22%. Kenaikannya 5 kali lipat. Ya, jadi dengan kita melewati angka 5.000 itu sangat-sangat krusial. Ya. Oke, next lagi. Selanjutnya, nah, pertanyaannya, bisa nggak Indonesia mencapai atau melewati level krusial yang 5.000 itu? Sangat bisa. Ya, ini bukan kajian dari kita, ini saya ambil dari Goldman Sachs ya. Ini prediksi mereka yang mereka meramalkan Indonesia tahun 2050 akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Di tahun 2050 GDP per kapita kita 25.000 sampai 30.000 per kapita. Akan sangat masif. Next. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita memang kok cepat banget kan, dari sekarang mungkin angka nomor 16 terbesar di dunia tiba-tiba menjadi nomor keempat terbesar di dunia. Teorinya simpel Bapak Ibu. Ekonomi kita ini sangat stabil. 50% dari GDP itu komponennya adalah konsumsi domestik. Jadi kita tidak terlalu bergantung dengan investasi dari asing, tidak terlalu bergantung dengan ekspor. Ya, walaupun dua sektor itu juga sedang berkembang. Masih dari ekspor ada hilirisasi. FDI, direct investment ya, foreign direct investment kita juga diuntungkan dari relokasi akibat trade war ya, dari China. Kita mendapatkan refund. Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi top 4 di dunia itu saya rasa itu bukan hal yang mustahil, tapi tentu banyak yang harus dilakukan. Ini pandangan kita Bapak Ibu mengenai interest rate ya. Tentu interest rate sangat sensitif juga terhadap sektor properti, tapi kalau kita lihat tren inflasi itu sudah turun Bapak Ibu. Bukan berarti BI akan serta-merta menurunkan benchmark rate, tapi at least ini akan sedikit memberikan ruang untuk mereka, at least untuk beberapa bulan ke depan tidak dinaikkan lagi. Dan kalau kita lihat rupiah, ya hari ini rupiah sudah cukup stabil, belakangan ini di angka 15.500, sudah turun, sudah menguat, sorry. Jadi itu akan juga memberikan dampak yang positif terhadap interest rate. Oke, selanjutnya ini juga saya mau memberikan sedikit gambaran kira-kira demand properti di Indonesia ini akan datang dari mana dalam 10-20 tahun ke depan. Yang pertama, urbanization. Saat ini rasio urbanization di Indonesia itu sekitar 50-60%. Negara maju Bapak Ibu, kalau kita menjadi negara maju, patokannya adalah selalu di atas 80%. Semakin banyak orang yang urbanize, ya, semakin banyak orang yang pindah ke kota, ya, kota itu akan semakin besar, permintaan properti akan semakin tinggi. Yang kedua, ini adalah bonus demografi Bapak Ibu. Banyak sekali di berita ya, bonus demografi itu apa? Basically simple Bapak Ibu, bonus demografi adalah masyarakat usia produktif itu semakin besar jumlahnya, dan ini akan naik terus karena yang muda-muda ini makin lama akan makin naik. Jadi piramida kita nantinya itu kan berubah. Semakin banyak masyarakat usia produktif, semakin banyak masyarakat yang memiliki penghasilan, ya, memulai keluarga, demand untuk properti juga akan naik. Oke, dan bonus demografi ini Bapak Ibu ini hanya terjadi dalam beberapa ratus tahun sekali. Jadi ini opportunity once in a lifetime Bapak Ibu, harus kita maksimalkan kali ini. Yang ketiga adalah FDI. Ini yang tadi saya share tentang relokasi ya, dan tren saat ini memang cukup tinggi. Dan FDI ini contoh yang paling konkret adalah dari sektor otomotif dan juga hilirisasi. Bapak Ibu kita sudah banyak sekali mendengar di berita. Impactnya apa? Ketika FDI masuk,
pekerjaan tercipta, semakin banyak penghasilan, maka demand properti juga ada. Oke, next. Ini sedikit gambaran dari pemain atau developer lain ya Bapak Ibu yang ada di Bursa Efek. Ya, ini saya ambil 4 pemain besar ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, penjualan trennya ya, saat ini luar biasa. Ciputra sekitar 8 triliun, naik dari sebelum Covid 6 triliun. Bumi BSD sama hampir 9 triliun di tahun lalu dari 6 triliun. Oke, next. Tapi kalau kita lihat dari valuasi saham sektor properti, ini belum merefleksikan outlook atau prospek dari kinerja perusahaan, dari laba, dari penjualan. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu kalau di sini ada yang berminat untuk berinvestasi selain di properti, mungkin bisa juga melirik saham-saham sektor propertinya. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, saya akan pas ke kolega saya Niko, silakan.